Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kali ini saya, Gepri Daud Gurau, kembali akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri yang merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya dengan judul Misteri Gua Kenikmatan. Selamat mendengarkan. Setelah Ki Mahmud pergi meninggalkan gua untuk mengejar sang murid murtad, kini Sadewo tinggal seorang diri di dalam gua. Sejenak ditimang-timangnya rantai emas pemberian Ki Mahmud. Lalu rantai itu dibelit-belitkan pada pinggang dan ditutup dengan baju. Kemudian dia duduk di atas sebuah batu sambil berpikir kemana ia akan pergi. Untuk tetap tinggal di sini tak mungkin. Walau dia sudah tak takut lagi dengan hal-hal gaib, karena Ki Mahmud telah membekalinya dengan sedikit energi. Lalu energi Jamal pun sudah disedotnya semalam. Tapi perkaranya dia perlu nasi. Sementara di sini tak ada nasi. Dan di kantongnya pun sudah tak ada sepeser uang pun. Karena kemarin malam semua uangnya sudah ditanam di dalam lumpur di bawah tebing. Karena dia sudah bertekad dengan niat yang ikhlas akan bertobat kepada Allah dan meninggalkan semua harta-harta yang tidak benar. Bukankah semua harta yang ia dapat dengan cara yang tidak benar? Karena itulah sekarang dia tak punya sepeser pun. Untuk pergi keluar dari hutan ini, kembali ke kota misalnya, Sadewo tak berani. Bukankah dia sekarang tercatat sebagai seorang buronan polisi? Kembali ke kampung, berkumpul bersama ayah dan ibu serta adiknya yang manis, itu juga tak mungkin. Jangan-jangan maksudnya jangan-jangan polisi sudah sampai ke sana untuk memburunya. Bukankah Hendrik dan Joko tertangkap? Dengan demikian kan polisi bisa saja mengorek keberadaannya. Waduh, sungguh bingung. Dengan tatapan kosong, Sadewo berjalan mengelilingi ruangan demi ruangan yang berada di dalam gua. Sebenarnya tak ada juga tujuannya. Lalu Sadewo keluar dari mulut gua dan membalikkan tubuh dan menatap mulut gua dari depan. Tak ada yang aneh, gumamnya. Kemudian dia meninggalkan gua, mengikuti jalan setapak yang menuju ke arah desa. Ya, mungkin. Bukankah tadi malam 2 orang perempuan itu lewat di sini? Tentu sajalah orang-orang itu tinggal di desa di luaran hutan sana. Semakin lama Sadewo mengikuti jalan setapak itu, semakin jauh pula dia meninggalkan gua. Tapi tak lama kemudian dia mendengar ada orang yang bercerita di ujung sana. Sadewo takut. Jangan-jangan lagi. Bukankah dia seorang buronan? Tentu ada ranting yang jatuh saja, jantungnya langsung kaget. Nasib. Kaget kalau itu adalah jejak polisi yang akan mengejarnya.
Terbayanglah olehnya 18 tahun di dalam penjara akibat membunuh seorang perempuan dalam aksinya bersama Hendrik dan Joko. Akhirnya Sadewo memutuskan untuk bersembunyi di balik semak-semak di pinggiran jalan setapak itu. Tapi hatinya mulai tenang ketika dilihatnya yang datang itu adalah 2 orang perempuan yang tadi malam ditemui yang di dalam gua. Sayup-sayup Sadewo dapat mendengar apa yang mereka perbincangkan. Loh, selama ini saya menjadi kuncen di gua kenikmatan itu, tak pernah ada kejadian seperti ini. Mungkin kamu ngelindur, kata perempuan itu. Dalam hati Sadewo bisa memaknai artinya. Berarti perempuan tua ini adalah kuncen dari gua yang semalam didatanginya. Gua kenikmatan. Oh, berarti gua kenikmatan merupakan nama dari gua itu. Bagus juga, gumam Sadewo di dalam hati sambil manggut-manggut. Entah senyum, entah takut. Yang jelas bibirnya bergerak-gerak. Sungguh Nyai, aku tak ngindur. Semua yang kuceritakan kepadanya itu benar, kata perempuan yang satunya. Rupanya semalam saat Sadewo menghajar Jamal dengan telapak tangan kanannya pada ubun-ubun iblis brengsek itu, perempuan yang berada di bawah perut Jamal lari menuju rumah si kuncen untuk menceritakan apa yang terjadi. Tapi nampaknya si kuncen tidak begitu yakin. Hingga akhirnya pagi ini mereka buru-buru datang ke gua untuk memastikan, ya, gua kenikmatan. Ketika kedua perempuan itu lewat di depan Sadewo, Sadewo menundukkan wajahnya ke tanah hingga hampir rapat agar kepalanya tak dapat terlihat oleh kedua perempuan itu. Setelah kedua orang perempuan melewatinya, Sadewo pun mengikuti dari belakang. Kedua perempuan itu masuk ke dalam gua. Sayup-sayup terdengarlah kata-kata mereka. Ampun junjungan, ampun junjungan, maafkan kami, maafkan kami. Ampun junjungan, jangan hukum kami. Goblok, gumam Sadewo di dalam hatinya. Lalu Sadewo mendekati pintu gua. Timbul akal bulusnya. Kebetulan di pinggir gua ada sebuah batu besar. Sadewo mendorong batu yang berada di pinggir mulut gua itu hingga pintu gua tertutup. Batu itu tak tanggung-tanggung besarnya, hampir sebesar mobil. Sadewo bisa mendorong batu itu ya karena energi pemberian Ki Mahmud dan tentu saja dari energi Jamal yang ia sedot atas ajaran dan bantuan Ki Mahmud. Jadi mendorong batu sebesar itu bukanlah hal yang sulit bagi Sadewo. Ampun, ampun juragan, ampun pangeran, ampun junjungan, jangan timbun kami di sini. Mohon buka pintunya, mohon juragan, mohon junjungan, mohon pangeran, kata perempuan di dalam gua. Keduanya tampak ketakutan ketika pintu gua itu sudah tertutup. Sadewo menggidik, bergetar hatinya mendengar jeritan perempuan tua yang berada di dalam gua sana. Belum lagi tangisan yang muda. Tapi Sadewo mau memberi pelajaran kepada perempuan itu agar tidak selalu menyerahkan dirinya kepada makhluk, apalagi makhluk sebinal Jamal. Sedang gurunya saja pun sempat dia hajar. Mudah-mudahan
kedua perempuan itu menyadari atas kesalahan mereka. Sadewo berdoa di dalam hati. Lalu dia buru-buru meninggalkan gua. Dengan susah payah akhirnya Sadewo berhasil sampai di kota. Lalu dijualnya lah selingkar dari rantai emas pemberian ke Mahmud. Ketika menerima uang atas penjualan rantai emas itu, Sadewo kaget. Dia tidak menyangka kalau juragan emas yang membeli rantainya itu akan membayar dengan uang sebanyak ini. Ya, alhamdulillah. Buru-buru Sadewo meninggalkan kota. Maklum ia masih takut berlama-lama di sana. Langsung Sadewo pergi ke showroom sepeda motor bekas. Tanpa banyak tanya, setelah ia memutuskan sebuah kendaraan yang layak dan dia sukai, dibayar dengan cash, sebuah helm pun langsung diselungkupkan ke kepala. Dalam hatinya bagaimana cara ia dapat pergi secepatnya dari kota ini. Tentu saja untuk mencari selamat dari kejaran polisi. Tapi sekarang dia sudah tenang karena wajahnya tertutup oleh kaca helm. Buru-buru Sadewo pergi ke pinggiran kota mencari warung untuk membeli nasi karena sudah beberapa hari ini ia tak pernah makan nasi. Hanya umbi-umbian dan air mentah yang masuk ke dalam perutnya. Sadewo kekenyangan. Sebungkus rokok pun sudah dibuka, sebatang langsung menyelip di bibir. Alhamdulillah, nikmatnya uang halal, kata Sadewo. Terpikir olehnya, dengan ibu-ibu yang semalam ia hajar. Langsung saja Sadewo tancap gas mendekati rumah yang kemarin ia rampok bersama Hendrik, Budi, dan Joko. Tapi ia kaget mengapa tak ada bendera putih tanda kematian di depan rumah yang mereka rampok kemarin. Apakah mungkin perempuan yang ia tumbuk sekuat tenaga itu tak mati? Syukur kalau dia tak mati, berarti kasusku tak berat-berat amat. Akhirnya Sadewo memperlambat laju motornya. Tak ada tanda-tanda rumah itu dalam keadaan mendapat musibah atau kemalangan. Dia berputar kembali. Ketika sampai di depan rumah, dia hentikan motornya, langsung ditongkat dua dan cepat-cepat dia mengeluarkan kunci yang kebetulan ada di dalam jok. Di otak-atiknya lah motor, seolah-olah ia sedang memperbaiki motor yang mogok. Sementara matanya tertuju pada rumah yang kemarin mereka kerjai bersama Hendrik dan Joko. Kira-kira 10 menit dia nongkrong di sana. Tampak seorang perempuan yang masih segar. Dalam ingatannya, perempuan itulah yang dihajarnya kemarin. Alhamdulillah ya Allah, orang itu tak mati. Buru-buru saja Sadewo mengemas semua kunci-kunci yang ia keluarkan. Lalu ia pun tancap gas. Langsung dia pergi ke toko pakaian untuk membeli peralatan-peralatan pakaian yang ia butuhkan. Maklum sudah beberapa hari pakaian yang ia pakai tak pernah diganti. Basah lalu kering di badan tanpa dibuka. Apalagi mesti dicuci pakai sabun, pewangi. Jauh. Setelah semua keperluannya dirasa cukup, tak lupa pula sebuah handphone ia beli dari sebuah konter pinggiran kota. Sadewo hendak beristirahat dengan tenang. Ia mencari sebuah penginapan di pinggiran kota dan beristirahat hingga sore dan malam, lalu pagi kembali. Dia tak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu. Hanya dikerjakannya di kamar saja. Maklum dia tidak berani begitu bebas sekali di dalam kota saat ini. Karena walaupun perempuan yang ia hajar kemarin tidak mati, tapi
Hendrik Joko kan masih dalam tahanan. Sebelum mereka keluar, tentu dia masih terancam. Bukankah mereka bersama-sama melakukan hal itu? Maksudnya hal perampokan kemarin. Karena itulah ia hanya mencari sebuah penginapan pinggiran dan melakukan sholat 5 waktu di dalam. Keesokan paginya setelah menunaikan sholat padu subuh di dalam kamar, Sadewo buru-buru pergi ke kampung tempat gua kenikmatan berada. Ia terkaget ketika sampai di pinggiran hutan, di simpang jalan kecil menuju ke gua kenikmatan ramai sekali. Dia berpikir apa yang terjadi. Diparkirnya sepeda motor pada tempat yang dikira cukup terlindung dan aman dari mata-mata yang bisa saja mengenalinya. Ia mendekati gerombolan masyarakat yang bertebaran di sana sini. Pak, apa yang terjadi, Pak? Itu loh, Nyi Jara, kuncen gua kenikmatan itu terkurung di dalam gua. Batu besar di pinggir mulut gua menutupi pintu gua. Dia bersama seorang perempuan muda di dalam. Sudah sehari semalam. Sekarang masyarakat bergotong royong membuka pintu gua itu dengan mendorong batu besar. Tapi sampai sekarang belum berhasil, Oh, begitu ya, Pak. Barulah Sadewo paham dengan apa yang terjadi. Dia menggidik geli di dalam hati. Wah, orang-orang ini sedikit-sedikit hantu-hantu, jin-jin. Batu itu tertutup olehku. Mamnya sambil tertawa di dalam hati. Tetapi mengapa mesti jin yang kalian salahkan? Mampus. Nyi Jara ya namanya. Sadewo mengulang-ulang nama itu. Nyi Jara. Bagus juga. Gumamnya sambil ketawa cik-cikikan di dalam hati. Tapi dia tak berani mengeluarkan kata-kata tawanya itu. Maklum, dia kan mau orang baru di lingkungan ini. Mungkin dialah orang luar dari sebanyak orang yang berada di sekitaran simpang hutan ini. Karena mungkin belum ada orang-orang kota yang tahu dengan persoalan desa ini. Terutama tertutupnya pintu gua kenikmatan itu. Mungkin jinnya tidak cukup bayarannya, kata seorang bapak-bapak kepada teman Sadewo berbincang-bincang tadi. Bisa jadi, kata bapak itu lagi. Sementara Sadewo hanya manggut-manggut. Sadewo beranjak mendekati mulut gua walaupun dia dengan bersusah payah melewati masyarakat yang bertumpuk-tumpuk dengan penuh ambisi ingin mendekati pintu gua. Ada juga dari penduduk yang mencari kesempatan dengan berjualan di sekeliling tempat orang berkumpul itu. Sehingga gampang saja Sadewo membeli sebungkus rokok dari seorang anak kecil yang membawa baskom berisi minuman dan rokok. Mantap kau, pintar cari kesempatan, kata Sadewo sambil mengelus-elus rambut anak yang berjualan. Tak lama terdengar orang-orang menjerit kegirangan. Ternyata batu besar penutup mulut gua itu terbuka. Dengan bersusah payah rupanya 2-30 masyarakat bergotong royong mencongkel, mendorong dan segala cara untuk membuka gua.
Dengan semangat gotong royong yang cukup tinggi dan solid, akhirnya batu itu bisa mereka geser sehingga menimbulkan lubang yang cukup untuk membawa Nyi Jara dan kawannya keluar. Setelah Nyi Jara berhasil dikeluarkan dari mulut gua, orang-orang berbuyun-buyun mengikuti Nyi Jara hingga ke rumahnya. Hingga suasana hutan di mana gua kenikmatan itu berada tampak sunyi kembali. Sadewo masih duduk di depan gua. Setelah orang-orang tak ada lagi di situ, Sadewo perlahan mendekati batu besar yang berada di mulut gua, kemudian didorongnya kembali hingga rapat. Ya Allah, berilah orang kampung ini pencerahan keimanan yang benar ya Allah, agar mereka tak tersesat. Sadewo bergumam dengan doa kepada Allah. Dalam hati dia berdoa agar tak ada lagi orang-orang kampung ini yang berusaha untuk membuka batu besar penutup mulut gua ini, sehingga tak ada lagi orang yang akan mengabdikan dirinya kepada iblis seperti zaman dalam bentuk pesugihan, sehingga tak ada lagi yang namanya pesugihan gua kenikmatan. Itulah doa Sadewo. Mudah-mudahan doa Sadewo ini terkabul. Amin. Oke sahabat, demikianlah cerita ini. Hingga beberapa tahun kemudian Sadewo kembali mendatangi gua yang ditutupinya dengan batu besar itu tetap tertutup. Artinya memang betul-betul habislah riwayat gua kenikmatan. Tak ada lagi orang yang bermaksiat di sana, tak ada lagi kesyirikan di sana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.